Halo guys, welcome to my vlog. Jadi hari ini kita lagi ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, unit Salemba. Nah, kali ini kita datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pengelolaan arsip dan berbagai layanan yang ada di sini. Ternyata tempat ini bukan sekedar perpustakaan biasa loh. Unit Salemba sudah menjadi bagian dari perjalanan perpustakaan nasional sejak lama. Sebelum gedung utama yang sekarang berdiri megah di Medan Merdeka Selatan, banyak aktivitas layanan dan pengelolaan koleksi dilakukan di sini. Sampai sekarang pun, unit Salemba masih aktif digunakan untuk berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan. Sebelum memulai tur, kami mengikuti sesi briefing bersama pihak Perpustakaan Nasional yang dipandu oleh Pak Andi, salah satu arsiparis di Perpusnas. Baik Pak, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bagi kami untuk observasi pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah menerima kita untuk observasi terkait pengelolaan kearsipan sendiri di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Bapak sebagai apa di sini, siapa dan sebagai apa di Perpusnas? Saya arsiparis ahli pertama, nama saya Andi ya. Andi Wahyudi, bisa dipanggil Andi. Arsiparis ahli pertama, jadi jabatan fungsional bernama arsiparis dan jenjangnya adalah ahli pertama. Baik, sebelumnya boleh dijelaskan sedikit Bapak gambaran mengenai subbagian ini terkait peran dan tugas utamanya sehari-hari Pak. Sebagian tata usaha pimpinan kearsipan dan protokol memiliki tugas dan fungsi salah satunya ketatausahaan, keprotokolan, persandian dan kearsipan. Nah, sebagai arsiparis di sebagian ini saya ada teman-teman kami, ada Mbak Ratna, Mbak Intan, Mas Singgi dan lain sebagainya, memiliki tugas untuk menjalankan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Kami sendiri sebagai unit kearsipan 1 berperan jadi unit kearsipan 1 yang dimana salah satu tugas dan perannya adalah membina kearsipan, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Begitu. Setelah briefing selesai, kami mengabadikan momen melalui sesi dokumentasi bersama pihak Perpusnas. Selanjutnya, kami diajak berkeliling gedung arsip Perpusnas untuk melihat secara langsung berbagai jenis arsip yang dikelola di sana. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah ruang penyimpanan arsip inaktif yang berada di lantai 1 gedung arsip. Salah satu sampel bener nggak di dalam daftarnya, udah nggak gitu, terus urutannya juga bener nggak, itu uji petik namanya. Tadi saya mau ngomong itu. Arsip inaktif adalah arsip yang jarang digunakan namun masih memiliki nilai guna. Seluruh arsip inaktif ini disusun rapi di dalam kotak-kotak arsip yang telah diberi nomor-nomor. Penomoran arsip disusun berdasarkan bironya, dimulai dari biro divisi pertama hingga biro divisi terakhir. Pada setiap arsip juga tercantum tahun pembuatan serta tahun retensinya. Di dalam setiap kotak, arsip kembali disusun berdasarkan nomor KPG agar lebih mudah ditemukan saat diperlukan. Ruang penyimpanan arsip inaktif ini merupakan lokasi baru karena sebelumnya berada di lantai 2 gedung arsip. Tata usaha pimpinan Kearsipan dan protokol. Kita UK 1 kan ada UP unit pengolah sama UK 1 pengolah aktif. Nah UK itu unit kearsipan itu menyimpan ini. Waktu aktifnya di satu masing-masing pusat. Nah setelah inaktif dipindahkan ke UK 1. Setelah itu, kami melanjutkan kunjungan ke ruangan penyimpanan arsip aktif. Ruang arsip aktif berada di lantai 2 gedung arsip. Penyusunan arsip di ruangan ini juga dikelompokkan berdasarkan biro asalnya. Dalam kunjungan ini, kami berkesempatan melihat langsung pengelolaan arsip di 2 biro, yaitu Biro Keuangan dan Biro Kepegawaian. Pada Biro Kepegawaian, arsip disusun berdasarkan data setiap pegawai. Masing-masing pegawai memiliki nomor klasifikasi sebagai dasar penyusunan. Setiap kotak berisi identitas serta berbagai dokumen kepegawaian milik pegawai tersebut.
Arsip kepegawaian memiliki masa retensi yang cukup panjang, yaitu hingga 10 tahun setelah pegawai memasuki masa pensiun. Ini kita bisa lihat dia itu musnah atau permanen gitu. Otomatis kita harus menambahkan kode lagi kan. Nah, sebenarnya kalau ada untuk kode klasifikasinya itu ada untuk semua aplikasi itu ada kode klasifikasi. Nah, ini dia Biro Keuangan, yaitu biro dengan jumlah arsip paling banyak di Perpusnas. Arsip-arsip di sini berisi bukti transaksi dan nota pembayaran seluruh kegiatan operasional Perpustakaan Nasional. Arsipnya disimpan di dalam kotak-kotak arsip yang sudah diberi kode sesuai divisinya. Nah, isi di dalam kotaknya juga disusun berdasarkan urutan waktu transaksi, jadi lebih mudah saat dicari. Nah, arsip keuangan ini memiliki masa retensi hingga 10 tahun sejak arsip dibuat. Menariknya lagi, Perpustakaan Nasional ternyata masih menyimpan arsip organisasinya sejak tahun 1960 loh. Arsip ini tidak diserahkan ke ANRI karena masih mengandung data internal dan informasi pribadi yang perlu dijaga. Kalau yang ini sedikit berbeda dari ruang arsip sebelumnya. Arsipnya disimpan di dalam lemari besi agar lebih aman. Setiap dokumen juga dimasukkan ke dalam map plastik, lalu dikelompokkan berdasarkan divisi dan disusun sesuai kode dokumennya. Arsip-arsip di ruangan ini menjadi saksi perjalanan perpustakaan nasional dari masa ke masa. Supaya arsip-arsipnya tetap awet, saat ada yang ingin mengakses dokumen, biasanya yang diberikan adalah salinannya, bukan dokumen asli. Selain arsip fisik, Perpustakaan Nasional juga sudah menggunakan arsip digital melalui aplikasi Sri Kandi. Dengan aplikasi ini, arsiparis bisa menemukan dokumen dengan lebih cepat. Selain praktis, digitalisasi arsip juga membuat penyimpanan lebih efisien dan menghemat ruang. Apakah Perpustakaan Nasional memiliki metode perawatan arsip tersendiri? Tentu saja, ternyata pengelolaan arsip di Perpustakaan Nasional cukup fleksibel. Setiap arsip dirawat dan dikelola dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi, fungsi, serta divisi asal arsip tersebut. Dengan metode seperti ini, setiap arsip bisa mendapatkan penanganan yang paling sesuai sehingga tetap terjaga kualitasnya, lebih awet, dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Bagaimana proses penghancuran arsip jika masa retensinya sudah habis? Nah, ternyata arsip yang masa retensinya sudah habis tidak langsung dimusnahkan loh. Arsip tersebut akan terlebih dahulu dinilai apakah masih memiliki nilai guna atau tidak. Jika masih memiliki nilai guna yang berkelanjutan, arsip akan diserahkan ke ANRI untuk dipelihara dan dilestarikan. Sementara itu, arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan. Menariknya, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan salah satu perusahaan daur ulang kertas di Indonesia, sehingga arsip yang dimusnahkan bisa diolah kembali menjadi kertas baru. Cara ini juga lebih ramah lingkungan karena membantu mengurangi limbah kertas. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap arsip memiliki metode pengelolaan yang berbeda dan tidak terpaku pada satu cara saja. Pengelompokannya pun disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan nilai guna arsip tersebut. Melalui pengelolaan yang baik, arsip akan terus menjadi bukti autentik sekaligus jejak sejarah perjalanan sebuah organisasi. Oleh karena itu, keberadaan arsip perlu dijaga dan dilestarikan agar informasi di dalamnya tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun di masa yang akan datang.